Susno Duaji mengatakan bahwa Dede tidak akan pernah bisa dipenjara karena telah memberikan kesaksian palsu. Apa alasan mengapa Susno berkata demikian? Walau Anda juga diteror, diapa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Dek, kamu lah takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak, sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Netizen Bercerita. Kali ini saya akan membahas tentang video diskusi publik seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dihadiri oleh tokoh-tokoh advokat seperti Otto Hasibuan, ada juga Kang Deddy Mulyadi, ada juga saksi Dede, ada juga mantan Kabaris-Krim Polri Susno Duaji, dan juga ada Reza Indragiri sebagai selaku pakar psikologi forensik. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto, tak gentar meski telah dilaporkan Aep dan Rudiana. Sejak Dede mengakui bahwa dirinya memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon, Dede mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Dede terus didampingi, bahkan diberi pekerjaan oleh Deddy Mulyadi. Tak hanya itu, anak Dede akan dibiayai sekolahnya sampai lulus kuliah oleh Deddy Mulyadi. Yang mengejutkan lagi, Susno Duaji mengatakan bahwa Dede tidak akan pernah bisa dipenjara karena telah memberikan kesaksian palsu. Apa alasan mengapa Susno berkata demikian? Mari kita simak video berikut ini. Waktu jadi saksi, Anda datang ke pengadilan? Tidak Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. Dua kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Masih. Rupanya Dede tidak akan bisa dipenjara meski memberi keterangan palsu di kasus Vina ini, karena Dede tidak pernah hadir di persidangan dan otomatis tidak akan pernah disumpah saat memberi kesaksiannya di muka sidang. Bahkan dalam video lain, tanda tangan yang ada di BAP bukan tanda tangan seorang Dede. Jadi Dede sendiri tidak pernah menandatangani BAP yang dipakai di persidangan kasus Vina. Keputusan Dede untuk berkata jujur sepertinya memang tepat. Kejujuran Dede membuat Deddy Mulyadi tersentuh, bahkan memberikan bantuan pada Dede untuk membongkar rekayasa kasus Vina. Nah, ternyata keberanian Deddy Mulyadi untuk bongkar rekayasa kasus Vina karena dilindungi oleh presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Maka dari itu bisa jadi meski yang dilawan adalah jenderal-jenderal berbintang, Deddy Mulyadi sama sekali tidak takut. Ada video ucapan Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh narasumber terkait kepentingan Deddy Mulyadi pada kasus Vina ini, apakah hanya sekedar mencari pamor karena Deddy Mulyadi akan maju di kontestasi gubernur. Simak video berikut. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau Pasti nanya. tolong dijawab. Tanya sekarang. sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya
Serius, jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus tujur perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sih? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah satu orang. Kalau kamu bantu satu orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Mulyadi. Di sebuah acara, Otto tampak hampir menangis saat melihat tekad Dede untuk membebaskan 7 terpidana lain, meski resikonya Dede sendiri yang akan masuk ke jeruji besi. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di Iya, sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah. Tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi. Menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu. Kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh. Seluruh Indonesia Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Walau Anda juga diteror, diapa-apain, nggak berubah? Nggak berubah, ngapain takut Pak? Orang saya berkata jujur, ngapain takut? Kalau kemarin baru saya takut. Dulu memang takut memang. Takut sama sekali Pak. Takut sekali. Takut memang. sekali. Sekarang kenapa nggak takut? Nggak takut karena berkata jujur Pak. Oh. Yang ditakutin apa sekarang? Waktu kamu berbohong kamu takut. Takut sekali Pak. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Dek, kamu Baik, takut nggak dilaporin ke Polda? Enggak Pak sama sekali. Takutnya apa Pak? Tinggal dilawan aja. Nah, kesimpulannya adalah tak hanya sampai pada sidang PK Sakatatal, 7 terpidana lain akan segera mengajukan dan menyusul sidang PK seperti Sakatatal, yaitu PK 7 terpidana yang sekarang sampai hari ini masih mendekam di jeruji besi. Bagaimana kelanjutan atau ujung dari skenario atau polemik kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Komen di bawah. Run.